Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 771 mengungkapkan kekuatan. Tapi ini cukup mengejutkan kekuatan lain. Aku tidak menyangka kekuatan Hyunsung begitu kuat. Kekuatan tempur pria gendut itu memang setara dengan tingkat keempat Ling Hai. Sungguh menakutkan, bisa mengikat dengan Liu Si Sanren. Begitu kuat dan misterius, itu adalah formasi pertempuran pertahanan murni. 8 orang bekerja sama dengan mulus, dan mereka benar-benar memblokir serangan Chi Weimen. Dengan kekuatan tempur puncak tingkat kedua Ling Hai, hampir jenius. Hyunsung, bagaimana kamu mengundang beberapa orang seperti itu? Ada diskusi di mana-mana. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu apakah itu Luming, Xian Yanqing, atau Air Jin. Mereka semua menekan kekuatan tempur mereka. Luming dan Xian Yanqing hanya meledak dengan kekuatan tempur puncak lapisan kedua Ling Hai. Dengan level pertama Ling Hai, kekuatan tempur puncak level kedua Ling Hai pecah, yang sudah sebanding dengan beberapa Tianjiao terburuk, seperti Qin King San, Gao Qiang dan sebagainya. Tapi mereka bertiga, Luming, bukanlah orang jenius biasa. Xian Yanqing, mereka bertiga, masing-masing telah memahami setidaknya satu konsepsi artistik khusus yang kuat, dan setidaknya 2 konsepsi artistik telah digabungkan bersama, ditambah seni bela diri darah yang kuat dan metode kultivasi, yang semuanya tidak sepele. Selain itu, mereka semua mempraktikkan teknik rahasia laut spiritual super, yang menggandakan luas lautan spiritual. Kekuatan tempur masing-masing dari mereka sangat menakutkan, dan tidak sulit untuk membunuh alam laut spiritual tingkat 4 biasa. Kedua belah pihak datang dan pergi, dan ada ratusan trik dalam pertempuran. Pada saat ini, Kong Jin meraung lagi dan lagi, seperti binatang buas. Kapak raksasa menebas dengan panik, dan perlahan-lahan menang. Puluhan trik. Liu Si Sanren memuntahkan darah sebanyak-banyaknya, dan kapak menyapu dadanya, meninggalkan noda darah yang dalam, hampir membelah seluruh tubuhnya menjadi 2. Dia menjadi pucat karena ketakutan, berkeringat dingin, dan mundur dengan gila. Mati! Kong Jin dengan panik mengejar dengan kapak perang di tangannya. Ledakan! Dengan gerakan lain, tubuh Liu Si Sanren dipotong oleh Kong Jin dengan kapak, dan langsung terbang keluar dari arena pertempuran. Terbang keluar dari arena dianggap sebagai kekalahan. Ini takdirmu. Kong Jin menyeringai ganas, memegang kapak perangnya, dan membunuh anggota lain dari sekte Chi Wei. Mengaku kalah, kami mengaku kalah. Chi Weimen lainnya, melihat bahwa Liu Si Sanren dikalahkan, segera menyerah, beraninya mereka bertarung lagi. Dengan menyerahnya Chi Weimen, Hyunsung meraih kemenangan pertama dalam kompetisi peringkat. Membosankan sekali. Kong Jin kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan sepotong besar daging domba, dan menggerogotinya. Haha, seperti yang aku katakan, apa yang kamu katakan tadi terlalu dini. Qiaolong mencibir di depan gerbang Chi Wei. Tuan dari sekte Chi Wei mendengus dingin dengan wajah muram. Taktik Hyunsung sangat sederhana, mengandalkan formasi pertahanan untuk bertahan, sambil menyerang, mengandalkan sepenuhnya pada pria gendut itu. Kekuatan tempur pria gendut itu sedikit lebih kuat daripada Liu Si Sanren. Selama ada ahli yang lebih kuat dari Liu Si Sanren menahan pria gendut itu, bahkan jika 2 master di tingkat keempat Ling Hai mengalahkan pria gendut itu, Hyunsung akan dikalahkan. Ya, kuncinya adalah pria gendut itu, yang sulit dihadapi. Kali ini Hyunsung tidak mengalami kecelakaan dan masuk 6 besar. Tidak masalah. Pria Qiaolong itu sangat beruntung telah mengundang orang yang begitu berbakat. Para jurumudi dari pasukan lain sedang berdiskusi dengan tenang. Di area Feng Jianzong, YFA dan yang lainnya juga berdiskusi. Leluhur, 2 senior, jika kita bertemu Hyunsung, akankah kita memiliki peluang untuk menang? YFA mengirim transmisi suara ke leluhur monster kembar Feng Jianzong dan King He. Master Sekte Ye, jangan khawatir. Kultivasi orang tua ini sedikit lebih kuat daripada Sanren 6 jari. Itu cukup untuk menekan pria gendut itu. Menambahkan saudara Ye, dia cukup untuk membunuh pria gendut itu. Saat itu, kemenangan sudah dekat. Kata Taois tua dari monster ganda King He.
Saudara yang mengacu pada leluhur sekte pedang angin. Lebih sulit untuk memusnahkan seluruh pasukan Hyunzong. Selama kita membunuh pria gendut itu, yang lain pasti akan mengaku kalah, dan kemudian kita tidak akan bisa membunuh lebih banyak orang. Bos monster ganda King He melanjutkan. Alangkah baiknya bisa membunuh pria gendut itu. YFA mengangguk. Dia melihat ke arah Hyunzong, dan dia tidak tahu kenapa, tapi dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengkhawatirkan Lu Ming dan Xian Yanqing. Meskipun Lu Ming dan Xian Yanqing baru saja menunjukkan kekuatan tempur puncak dari tingkat kedua Ling Hai, dia masih tidak tahu di dalam hatinya. Dia sendiri adalah basis kultivasi Ling Hai tingkat kedua, tetapi terakhir kali, di Feng Jianzong, Lu Ming dan Xian Yanqing memberinya tekanan yang kuat. Dia samar-samar merasa bahwa kekuatan tempur Lu Ming dan Xian Yanqing tidak terbatas pada Ling Hai. Puncak ganda. Tetapi bahkan jika itu mencapai tingkat ketiga Ling Hai, apa gunanya? Monster kembar King He dan leluhur membunuh pria gendut itu, dan mereka menang. YFA memperingatkan dirinya sendiri seperti ini di dalam hatinya. Persaingan berlanjut, dan satu putaran segera berakhir, memasuki putaran kedua. Saat menghadapi pasukan Istana Wunian, mereka masih langsung mengaku kalah. Feng Jianzong melawan Hyunzong. Tiba-tiba, suara wasit keluar. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Xian Yanqing, keduanya sama. Tanpa diduga, di pertempuran kedua, saya bertemu dengan Feng Jianzong, keberuntungan. Lu Ming, apakah kamu yakin? Qiao Xuan memandang Lu Ming dan yang lainnya. Feng Jianzong, tetapi ada dua orang kuat di tingkat keempat lautan spiritual. Jangan khawatir, menurutmu aku tidak kalah dengan pria gendut ini, kan? Lu Ming terkekeh. Kong Jin cemberut, tapi tidak membantah. Ting Ting, lihat, dalam pertempuran ini, dua monster King He tersingkir. Lu Ming tersenyum pada Ruan Ting Ting. Hati-hati. Ruan Ting Ting berkata dengan lembut. Ayo pergi, ayo bermain. Lu Ming tersenyum, dan terbang ke panggung pertempuran bersama Kong Jin dan yang lainnya. Semua orang dari sekte pedang angin juga menaiki panggung pertempuran. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan sesegera mungkin, hehe. Bos monster ganda King He mencibir, matanya menatap Xian Yanqing, dan api jahatnya meledak. Aku berbicara tentang orang tua. Cepat dan mengaku kalah. Tunggu sebentar, kapak besar pamanku ini tidak mengenali siapapun. Kong Jin mencibir, melambaikan kapak perang di tangannya. Fatih, Xiao Qing, tunggu sebentar dan ikuti rencananya. Serahkan monster kembar King He kepadaku, dan leluhur sekte pedang angin ke Fatih. Xiao Qing, kamu bertanggung jawab untuk membuat yang lain tutup mulut. Lu Ming memberitahu Kong Jin dan Xian Yanqing mengirimkan transmisi suara. Keduanya mengangguk. Hei, jika itu masalahnya, maka matilah. Monster kembar King He menunjukkan niat membunuh yang dingin, sosok mereka berkedip, dan mereka bergegas menuju Kong Jin. Pada saat yang sama, leluhur sekte pedang angin juga bergegas menuju Kong Jin, sementara yang lainnya bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya. Desir. Pada saat ini, semua orang melihat sosok yang berkedip, tiba-tiba muncul di depan bos monster kembar King He. Orang tua, aku akan mengantarmu hari ini. Lu Ming mencibir. Terserah kamu, mati. Kedua monster King He berteriak dingin, dan menebas Lu Ming dengan telapak tangan mereka, dan basis kultivasi Ling Hai tingkat keempat meledak, yang sangat menakutkan. Lu Ming tersenyum tipis dan meninju. Ledakan. Raungan besar terdengar, dan bos monster kembar King He gemetar dan mundur 2 langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bos monster kembar King He mengubah wajahnya dengan liar, dan menatap Lu Ming dengan kaget. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat, dan memukulnya kembali dengan telapak tangan. Bab 772 tidak bisa mengaku kalah. Di sekeliling, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu bahkan lebih terkejut. Pertama-tama, Lu Ming tiba-tiba bergegas keluar dan muncul di depan bos monster kembar King He seperti kilat, yang mengejutkan banyak orang. Dalam pandangan mereka, bukankah seharusnya Lu Ming tetap dalam formasi pertempuran dan bertahan dengan seluruh kekuatannya? Bukankah kekuatan utama Hyunzong adalah pria gendut?
Tapi kemudian, dengan satu gerakan, Luming memukul mundur bos monster King He, dan membuat yang lainnya hampir melompat. Menyembunyikan kekuatannya, Luming benar-benar menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan bos monster ganda King He dengan satu gerakan. Tahukah Anda, kekuatan bos monster ganda King He lebih kuat dibandingkan dengan Sun Ren berjari 6. Banyak orang mengerti bahwa mereka meremehkan kekuatan Hai Yunzong, tepatnya, mereka meremehkan kekuatan anak muda itu. Itu tidak ditampilkan sekarang karena tidak diperlukan. Bersenandung. Pada saat ini, medan kekuatan sihir surgawi Xian Yan King telah menyelimuti anggota lain dari Sekte Pedang Angin, dan tekanan mengerikan tiba-tiba ditekan, membuat kecepatan Sekte Pedang Angin menjadi seperti kura-kura. Haha, bunuh! Kong Jin tertawa keras, dan menebas kapak perang. Nenek moyang Sekte Pedang Angin gemetar liar, terhuyung ke belakang, wajahnya pucat. Masuk bersama. Boom! Ledakan! Luming meninju dengan kedua tinju, dan dua lampu tinju. Satu meledak ke arah bos monster kembar King He, dan yang lainnya menembus kehampaan, dan meledak ke arah anak kedua dari monster kembar King He. Anak kedua dari monster kembar King He hanyalah puncak dari tingkat ketiga Ling Hai, dia dipukul dan terbang keluar, batuk darah. Bunuh! Tinju yang lebih mengerikan mengikuti, menenggelamkan anak kedua dari monster kembar King He. Anak kedua dari monster kembar King He menjerit, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh pukulan Luming, dan dia jatuh di tempat. Kedua, bos monster ganda King He meraung, matanya merah, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan membombardir Luming. Binatang kecil, aku akan membunuhmu. Di tangan bos monster ganda King He, energi pedang mengalir ke arah Luming seperti sungai, dan energi tajam memenuhi ruang, memotong jejak di ruang. Sekarang giliranmu. Mata Luming acuh tak acuh, dan dia menebas dengan telapak tangan. Menabrak. Sungai energi pedang runtuh, dan Tiangong dari penjara penekan menekan segalanya, monster King He menjerit, tubuh mereka mundur, dan darah mengalir deras dari mulut mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia meraung, menatap Luming, penuh rasa tidak percaya dan ngeri. Basis kultivasinya telah mencapai tingkat menengah dari tingkat keempat Ling Hai, dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Dia bukan lawan Luming. Dia benar-benar dihancurkan oleh Luming. Luming hanya berada di tingkat pertama Ling Hai. Hatinya gemetar. Saat berikutnya, dia mendengar jeritan. Di sisi lain, Master Sekte Fengjian bahkan lebih sengsara. Satu lengan dipotong oleh Kong Jin, dan tubuhnya berlumuran darah. Kekuatan yang diungkapkan Kong Cheng lebih kuat dari Liu Si San Ren barusan. Di sekeliling, semua orang terkejut tak terkira. Luming, kekuatan yang dia tunjukkan sangat mencengangkan, benar-benar menghancurkan bos monster kembar King He. Bahkan Kong Jin dan kekuatan yang terungkap lebih kuat dari sebelumnya. Menyembunyikan kekuatan mereka sebelumnya, mereka semua menyembunyikan kekuatan mereka, bahkan Kong Jin tidak mencoba yang terbaik sebelumnya. Di daerah Chiwemen, wajah Liu Si San Ren sedikit pucat. Awalnya dia mengira kekuatan tempur Kong Jin lebih kuat darinya, tapi tidak banyak. Tapi sekarang dia mengerti bahwa Kong Jin sebelumnya hanya berpura-pura. Di Istana Wunian, banyak master di Istana Wunian tampak sedikit hikmat. Fatih, suruh mereka pergi. Luming mencibir, melangkah maju, dan menebas dengan telapak tangannya, tekanan mengerikan tiba-tiba meledak, seolah ingin menekan dan menghancurkan bos monster kembar King He. Menabrak. Bos dari monster kembar King He melawan dengan sekuat tenaga, tetapi satu tangan langsung hancur. Di sisi lain, leluhur Sekte Pedang Angin bahkan lebih sengsara, luka yang dalam muncul di dadanya, dan dia hampir terbelah dua oleh Kong Jin. Akui kekalahan, ayo akui kekalahan. Aku mengaku kalah. Bos monster kembar King He dan leluhur Feng Jianzong berteriak satu demi satu. Bunuh! Bunuh! Luming dan Kong Jin terus membunuh. Jika kamu tidak berhenti, kami sudah menyerah, leluhur Sekte Pedang Angin meraung. Ini konyol, sekarang tinggal 8 dari kalian, dan lebih dari setengah dari kalian harus mengakui kekalahan sebelum berlaku. Hanya kalian berdua yang akan mengaku kalah? Luming mencibir.
Kalian, cepatlah dan akui kekalahan. Bos monster ganda King He merasakan niat membunuh pada Luming, dan dia akan menangis, dan berteriak dengan panik pada yang lain di Feng Jianzhong. Tapi sekte pedang angin lainnya hanya menderita. Mereka diselimuti oleh medan kekuatan sihir surgawi Xie Nian King, yang paling penting adalah itu mengandung kekuatan penghancur dan pemotongan yang mengerikan. Mereka merasa bahwa mereka akan dibunuh di saat berikutnya. Dan selama mereka membuka mulut, saat mereka mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan penghancuran dan pemotongan yang mengerikan akan diarahkan ke mulut mereka, membuat mereka sulit untuk membuka mulut. Mereka sangat cemas, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tampaknya mereka tidak mau mengaku kalah. Luming mencibir, dan melangkah maju, tekanan mengerikan sedang terjadi pada monster kembar King He. Menipu, mereka curang, wasit, kami mengaku kalah, kami harus mengaku kalah. Di tribun, YFA berdiri dan meraung dengan gila. Kamu adalah orang yang tidak berpartisipasi dalam perang, apa gunanya mengakui kekalahan? Luming menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Mereka akan mengaku kalah, kamulah yang mengendalikan mereka, kamu curang. YFA berteriak dengan cemas. Sesuai aturan, kamu harus mengaku kalah, kata wasit dengan acuh tak acuh di langit. Luming dan yang lainnya tampak menarik baginya, berbicara pada dirinya sendiri tentang hidup dan mati semut di Feng Jianzhong. Wasit tidak peduli, dia hanya mengikuti aturan. Kata-kata wasit membuat YFA pucat. Engah. Di panggung pertempuran, Kong Jin meraung seperti guntur, dan kapak menebas nenek moyang sekte pedang angin menjerit dan terbelah dua. Menabrak. Luming menampar dada monster kembar King He. Kekuatan mengerikan menghancurkan jantung, organ dalam, dan menghancurkan bos monster kembar King He. Kedua monster King He meraung, mata mereka penuh keengganan. Mereka datang kali ini, bukan untuk mati, tapi FA membayar mahal untuk mengundang mereka. Anda harus tahu bahwa mereka akan mati setelah mereka datang, dan mereka tidak akan pernah datang, tetapi di dunia, tidak ada obat untuk penyesalan. Bos monster kembar King He meraung, dan mati karena marah. Dengan gerakan tangan Luming, dia menyingkirkan cincin penyimpanan King He, melahap esensi dan darahnya. Segera, sosoknya berkedip, dan esensi darah dari leluhur Feng Jianzhong dan anak kedua dari monster kembar King He juga ditelan olehnya. Pada saat ini, orang-orang lainnya yang diselimuti oleh medan kekuatan magis Xie Nian King menjadi pucat karena ketakutan, tubuh mereka gemetar, dan mereka berkeringat dingin. Baik monster King He dan leluhur Feng Jianzhong terbunuh selanjutnya, apakah mereka akan dibunuh? Sayangnya, mereka tidak bisa mengakui kekalahan. Saya melihat bahwa mereka semua pucat, dan mata mereka penuh memohon. Xiao Qing, bunuh Linghai Sanchong, dan serahkan yang lain pada Ting Ting, kata Luming. Xie Nian King mengangguk, dan dengan sentuhan tangan gioknya, kekuatan pemotongan destroyer tiba-tiba meningkat beberapa kali. Engah! Engah! Dua master dari tingkat ketiga Feng Jianzhong Linghai terbunuh oleh kekuatan penghancur dan tebasan. Bab 773 pertarungan terakhir. Di panggung pertempuran, hanya ada 4 seniman bela diri di bawah tingkat ketiga Linghai, menatap Luming dan yang lainnya dengan ngeri. Menabrak. Di auditorium, di area Feng Jianzhong, YFA sepertinya telah kehabisan tenaga, dan merosot di kursi. Ada keputusasaan di matanya. Sudah berakhir, Feng Jianzhong sudah berakhir. Monster kembar King He yang dia undang dengan harga mahal mati dalam pertempuran, dan leluhur Feng Jianzhong terbunuh kali ini, kompetisi Feng Jianzhong berakhir. Mereka hanya perlu memenangkan 2 pertandingan lagi untuk mencapai hasil 6 besar, setidaknya 3 tempat. Tetapi sekarang, tidak ada harapan lagi. Mereka keluar lebih awal. Semua rencana, semua pengaturan, menjadi sia-sia. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah leluhur Feng Jianzhong terbunuh, dan 2 orang kuat di tingkat ketiga Linghai juga terbunuh, yang terlemah dari semua kekuatan. Di masa depan, tidak peduli seberapa banyak sekte pedang angin bersaing dengan kekuatan lain, itu pasti akan menurun. Semua ini karena Luming dan yang lainnya? Tidak, itu semua karena Ruan Tingting. YFA melihat ke arah Haiyun Zong, sosok Ruan Tingting.
Itu semua karena wanita ini, mereka harus mengorbankan kebahagiaan Ruan Tingting terlebih dahulu dan menikahkannya dengan monster kembar King He, yang menyebabkan semua ini. Kemudian, dia ingat bahwa ketika dia melamar Ruan Tingting dengan monster kembar King He, Ruan Tingting mengatakan bahwa dia dapat mengundang beberapa teman untuk membantu Feng Jianzhong bersaing. Dan beberapa temannya itu, tanpa diragukan lagi, adalah Lu Ming dan yang lainnya. Sayangnya, dia tidak percaya sama sekali saat itu, tidak hanya menolak Ruan Tingting, tetapi juga kemudian menyinggung Lu Ming dan yang lainnya karena hal ini, dan membiarkan mereka pergi ke Hai Yunzong. Hai Yunzong hanyalah faksi kecil, tetapi karena bergabungnya Lu Ming dan yang lainnya, pemandangannya tidak terbatas. Dan semua ini seharusnya milik sekte pedang angin mereka. Jika Lu Ming dan yang lainnya bergabung, mengapa mereka membutuhkan monster ganda King He ditambah dengan kekuatan Feng Jianzhong sendiri? Mereka memiliki harapan besar untuk memenangkan tempat pertama. Sayang sekali semuanya hanya jika, dan semuanya telah dihancurkan olehnya. Saat ini, mulut YFA penuh dengan kepahitan, dia menyesalinya, tetapi dia tahu bahwa semuanya tidak dapat diubah. Mata Ye Qing juga kusam, dia tidak pernah mengharapkan hasil ini, dan kekuatan Lu Ming dan yang lainnya melebihi harapannya. Dia tahu bahwa dia bahkan tidak akan pernah memikirkan balas dendam dalam hidupnya, Lu Ming dan yang lainnya tidak berada pada level yang sama dengannya, tidak di dunia yang sama. Tapi area Hai Yunzong benar-benar berlawanan dengan Feng Jianzhong dan yang lainnya. Ada banyak kegembiraan, dan Kia Olong tertawa terbahak-bahak. Ting-ting. Lihat, Lu Ming dan yang lainnya membunuh monster King He. Kia Oshuan memegang erat tangan Ruan Tingting. Mata Ruan Tingting menunjukkan emosi. Dia tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya melakukan ini untuknya. Terima kasih. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi, dan saya akan menyelesaikan sisanya dengan tangan saya sendiri. Ruan Tingting berbisik pelan. Di samping, faksi Tulang Besi dan Chi Weimen, dua kekuatan yang telah berperang melawan Hai Yunzong, merasa sangat beruntung di hati mereka, tetapi juga ketakutan. Baru saja, mereka benar-benar memandang rendah Hai Yunzong, Lu Ming dan yang lainnya. Ini jelas beberapa talenta top. Ayo mengaku kalah, akui kalah. Di panggung pertempuran, medan kekuatan sihir surgawi Xian Yanqing ditarik, dan 4 yang tersisa berteriak dengan gila. Tapi tidak ada yang memperhatikan mereka lagi. Hampir semua mata tertuju pada Lu Ming, Kong Jin, dan Xian Yanqing. Mereka tahu bahwa Xian Yanqing bukanlah prestasi kecil. Dia berhasil mengendalikan 6 master sendirian, sehingga mereka bahkan tidak bisa mengaku kalah. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan 2 master di tingkat ketiga Ling Hai. Mengerikan. Di panggung pertempuran, 6 anggota Hai Yunzong lainnya saling memandang dan tersenyum kecut. Mereka mengerti bahwa dalam kompetisi ini, mereka hanya mengada-ada, dan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Hai Yunzong menang. Wasit mengumumkan hasilnya. Lu Ming kembali ke tempat duduknya dan terus memurnikan esensi darah. Baru saja, esensi darah dari 5 orang yang dibunuh oleh Feng Jianzhong semuanya ditelan olehnya. Kali ini, esensi darah lebih kental dan lebih menakutkan. 2 lautan spiritual dari tingkat keempat, 3 lautan spiritual dari tingkat ketiga. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyempurnakannya untuk meningkatkan garis keturunan monumen penjara. Selanjutnya, kompetisi berlanjut. Namun, 9 faksi asli telah menjadi 8, dan Feng Jianzhong telah tersingkir terlebih dahulu, dan mereka tidak lagi dapat bertarung. Kompetisi selanjutnya jauh lebih sederhana. Setelah menyaksikan kengerian Lu Ming, Xian Yanqing, dan Kong Jin, semua kekuatan lain akan langsung mengaku kalah saat bertemu Hai Yunzong. Rumah Hunian, Sekte Hai Yun, selalu mempertahankan kemenangan penuh. Saat pertarungan peringkat akan segera berakhir, semua esensi dan darah di tubuh Lu Ming telah disempurnakan. Namun, garis keturunan Prison Stele tidak menunjukkan tanda-tanda promosi. Lu Ming tahu di dalam hatinya bahwa itu tidak semudah itu, tapi dia tidak terlalu kecewa. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan, atau wasit sengaja membiarkan pertarungan antara Istana Wunian dan Hai Yunzong sampai akhir. Istana Wunian, ke Hai Yunzong. Setelah wasit mengucapkan kalimat ini, semua orang di tempat kejadian disegarkan.
Di Istana Wunian, pertarungan peringkat belum pernah dilakukan, dan telah memenangkan semuanya sampai sekarang. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Istana Wunian. Di permukaan, rumah Wunian memiliki dua lautan spiritual lapis keempat, salah satunya adalah tahap akhir dari lautan spiritual lapis keempat. Tapi bantuan asing pasti diundang. Dan Hai Yunzong telah bertarung dalam dua pertandingan, dan mereka telah memenangkan semuanya sejauh ini. Kedua kekuatan ini saling berhadapan, siapa yang lebih kuat? Semua orang sangat penasaran. Sosok-sosok itu berkedip, dan kedua belah pihak melangkah ke platform pertempuran. Lu Ming, Xian Yanqing, dan Kong Jin berdiri di depan, dan 6 lainnya berdiri di belakang. Mereka tahu bahwa mereka di sini hanya untuk membuat angka. Selama mereka melakukan pekerjaan pertahanan yang baik, mereka tidak menginginkan jasa tetapi tidak ada kesalahan. Ketiganya masih muda dan ringan, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Aku sangat mengagumi mereka. Seorang lelaki tua yang beradab berjalan keluar dari Istana Wunian dan berkata sambil tersenyum. Ketika Lu Ming tidak berbicara, mereka hanya menatap lelaki tua itu, menunggu kata-kata selanjutnya. Bagaimana dengan ini, pertempuran ini, mari kita anggap sebagai persaingan. Bagaimana kalau tidak menyakiti hidupmu, lanjut lelaki tua yang anggun itu. Orang tua yang anggun ini adalah leluhur Istana Wunian, jelas dia cukup takut dengan ketiganya Lu Ming. Ya. Lu Ming tersenyum. Mereka tidak memiliki keluhan dengan Istana Wunian, dan mereka tidak ingin melukai hidup mereka. Ini sangat bagus. Membentuk formasi. Setelah lelaki tua yang anggun itu selesai berbicara, 9 orang dari rumah Wunian berkedip dan membentuk formasi besar, dan aura yang menakutkan meletus. 5 orang kuat dari tingkat keempat lautan spiritual, dan seorang pria kuat dari tingkat keempat laut spiritual. Segera setelah napas 9 orang di Istana Wunian meletus, ada semburan seruan dari seluruh penjuru. Kekuatan Istana Wunian sangat kuat, sebenarnya ada 5 master di tingkat keempat Linghai, dibandingkan dengan kekuatan lain, perbedaannya terlalu jauh. 4 orang yang tersisa semuanya berada di puncak tingkat ketiga Linghai. Beberapa orang bekerja sama untuk membentuk formasi pertempuran, sangat menakutkan, siapa yang bisa menghancurkannya? Menarik, mari bergabung, kata Lu Ming. Bagus. Xian Yanqing mengangguk. Haha, mari kita bertarung dengan baik, aku tidak bertarung dengan baik hari ini. Kong Jin tertawa dan melangkah maju. Medan kekuatan sihir surgawi. Xian Yanqing mengambil langkah pertama. Bab 774 Keluarga Shangguan. Xian Yanqing memimpin, menutupi lawan dengan medan kekuatan sihir, dan kekuatan penghancur dan tebasan yang mengerikan meledak. Bang! Bang! Semua orang di rumah Wunian mengoperasikan formasi pertempuran, dan pedang keluar satu demi satu, membatalkan kekuatan penghancuran dan pemotongan yang tak terlihat. Tapi saat ini, Lu Ming dan Kong Jin memasuki medan kekuatan sihir surgawi dengan sosok mereka berkedip-kedip. Cobalah kapak tuanku, kapak perang gila. Kong Jin menginjak platform pertempuran, dan platform pertempuran meraung. Setiap kali dia mengambil langkah, tubuhnya membengkak sedikit, dan kapak perang di tangannya, yang seperti sebesar pintu, memutar udara menjadi lubang resimen, seperti badai dahsyat, meledak ke arah Istana Wunian. Konsepsi artistik bumi dan konsepsi artistik penghancuran menyatu ke dalam seni bela diri garis keturunan Kong Jin. Kekuatan menakutkan semacam itu, kekuatan untuk menghancurkan segalanya, membuat orang-orang Istana Wunian mengubah ekspresi mereka. Ledakan. Lu Ming melakukan kungfu surgawi dari penjara penekan, dan menebas rumah Wunian dengan telapak tangannya. Secara relatif, telapak tangan Lu Ming jauh lebih terkendali, terlihat sangat biasa. Seolah-olah itu hanya telapak tangan biasa, tetapi wajah orang-orang di rumah Wunian bahkan lebih jelek. Karena mereka merasa tekanan dari telapak tangan Lu Ming bahkan lebih kuat daripada Kong Jin. Blokir! Teriak lelaki tua yang anggun itu, dan 9 orang itu memindahkan formasi pertempuran, napas mereka menyatu, dan mereka menggabungkan kekuatan tempur mereka menjadi satu, dan masing-masing menembakkan 2 lampu pedang. Menebas Lu Ming dan Kong Jin. Ledakan! Ledakan! Dengan 2 pukulan,
Luming dan Kong Jin tetap tidak bergerak, sementara 9 anggota Istana Wunyan terhuyung ke belakang, hampir mengalahkan formasi pertempuran. Mereka diselimuti oleh medan kekuatan sihir surgawi Xian Yan King, dan mereka akhirnya ditekan, sehingga sulit untuk mengerahkan kekuatan tempur penuh mereka. Lagi, Luming dan Kong Jin melangkah keluar, dan melakukan gerakan lain. Gerakan ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Tangan Iblis Surgawi. Kali ini, Xian Yan King juga bergerak, menekan lengan indahnya ke arah semua orang di Istana Wunyan. Ledakan! 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 Seluruh arena pertempuran bergetar, 9 orang di Istana Wunyan dipukul berkeping-keping oleh kekuatan mengamuk, dan mereka mundur satu demi satu. 4 seniman bela diri yang berada di puncak tingkat ketiga Linghai menjadi pucat dan meludahkan seteguk darah. Haha, luar biasa, sungguh luar biasa, aku akan mengaku kalah. Pria tua yang anggun itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan darah yang bergejolak, dan mengepalkan tinjunya, matanya penuh kejutan. 9 dari mereka bekerja sama dan membentuk formasi besar, tetapi mereka masih kalah dari Luming bertiga. Daya juang ketiga pemuda ini bisa disebut menakutkan. Konsesi. Luming tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Pertempuran ini, Hai Yunzong menang. Wasit mengumumkan. Segera, sorakan meletus dari Hai Yunzong. Banyak orang memerah karena kegembiraan. Panggilan. Panggilan. Di tempat kejadian, orang-orang dari kekuatan lain mengembuskan napas satu demi satu, seolah ingin menenangkan suasana yang bergejolak. Hai Yunzong sebenarnya mengalahkan Istana Wunyan. Ini benar-benar tidak terduga sebelum kompetisi. Pada awalnya, ketika anggota Hai Yunzong naik ke atas panggung, semua orang melihat bahwa sebenarnya ada 3 anak muda dari tingkat pertama Linghai. Tidak ada yang optimis tentang Hai Yunzong, berpikir bahwa Hai Yunzong hanya melakukan gerakan saja. Bahkan jika sangat sedikit orang berpikir bahwa Hai Yunzong akan mengundang Tian Jiao. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Hai Yunzong bisa mengalahkan Istana Wunyan. Lagi pula, tidak mungkin Tian Jiao biasa mengalahkan orang kuat di tingkat keempat Linghai di tingkat pertama Linghai, perbedaannya terlalu besar. Namun pada akhirnya Hai Yunzong menjadi kuda hitam dan mengalahkan Istana Wunyan, tidak diragukan lagi tempat pertama kali ini adalah Hai Yunzong. Menurut catatan, 6 besar dari kompetisi ini telah keluar, masing-masing. Tempat pertama, Hai Yunzong, memenangkan 8 tempat. Wasit mengumumkan. Di dalam sekte Haiyun, semburan sorakan keluar. Wajah Qiaolong penuh kegembiraan. Dari 8 tempat, 4 diberikan kepada Luming, dan ada 4 yang tersisa, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Pasukan lain melirik Hai Yunzong dan Qiaolong dengan iri. Hai Yunzong sangat beruntung mendapatkan bantuan dari orang yang begitu berbakat, mengapa mereka tidak seberuntung itu? Tempat kedua, Rumah Wunyan, 6 tempat. Wasit mengumumkan 6 tempat teratas satu demi satu. Tempat ke-6, Gerbang Ciyue, tempat ke-6, memenangkan 3 tempat di Gunung Baizun. Nah, kompetisi ini berakhir, kalian 2 hari, daftarkan tempat untuk memasuki Gunung Baizun, dalam 2 hari. Seseorang akan pergi ke Hai Yunzong untuk mendapatkannya. Setelah wasit mengumumkan, dia melihat ke arah Luming, Kong Jin, dan Xian Yan King, lalu pergi. Dengan kepergian wasit, kompetisi pun berakhir, dan Hai Yunzong menjadi pemenang terbesar. 36 pasukan dibubarkan secara terpisah. Luming dan yang lainnya juga kembali ke Hai Yunzong. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. 6 kekuatan teratas dalam kompetisi mengirim orang ke Hai Yunzong satu demi satu, menunggu kedatangan utusan. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah bintang datang ke Hai Yunzong. Qiaolong dan orang-orang dari 6 kekuatan besar lainnya keluar untuk menyambutnya. Apakah kamu sudah menyiapkan daftar jumlah orang yang memasuki Gunung Baizun? Berikan padaku. Pemuda itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak menyendiri. Qiaolong dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru menyerahkan daftar mereka. Ketika mereka melihat pakaian pemuda itu, mereka tahu bahwa dia adalah keturunan dari keluarga Shangguan.
Keluarga Shangguan adalah salah satu keluarga terkuat di Nadi Naga ini selain keluarga Wang, dan juga salah satu kekuatan terkuat di kota Kou'on kecuali 6 keluarga kuno. Dibandingkan dengan kekuatan kecil seperti mereka, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Pria muda itu meletakkan daftar itu, meliriknya, mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan token $8 itu terbang ke arah Kia Olong, berkata, "Ini adalah token masuk $8 untuk Gunung Baizun. Anda dapat menyimpannya." Kia Olong sangat gembira disingkirkan. Setelah itu, pemuda itu menyerahkan token yang sesuai ke Istana Wunian dan pasukan lainnya. Selama kamu berusia di bawah 30 tahun, kamu dapat memasuki Gunung Baizun kapan saja dengan token untuk memasuki gunung. Setelah mengatakan itu, pemuda itu pergi. Setelah pemuda itu pergi, Kia Olong datang ke kediaman Luming dan menyerahkan 4 token kepada Luming dan yang lainnya. "Kakak Luming, kapan kamu akan memasuki Gunung Baizun? Haruskah aku membiarkan Xuan Er pergi bersamamu?" tanya Kia Olong. "Besok," kata Luming. Kia Olong mengangguk, lalu pergi dan pergi. Setelah pemuda dari keluarga Shangguan mengeluarkan token, mereka terbang menuju pembuluh darah naga. Dalam daftar ini, sebenarnya ada seseorang bernama Luming. "Ini menarik. Mungkinkah Luming dari daftar Raja Surgawi?" bisik pemuda itu. "Saya mendengar dari Paman Wu Chen sebelumnya bahwa sepupu Xing Chen memiliki musuh di wilayah langit yang mendalam, juga bernama Luming. Saya tidak tahu apakah itu orang yang sama. Haruskah Anda memberitahu Paman Wu Chen tentang ini?" "Baiklah, mari kita bicarakan." "Sebentar, jika itu orang yang sama, jangan salahkan aku di masa depan karena tidak menyebutkan situasinya." Memikirkan hal ini, pemuda itu terbang ke arah keluarga Shangguan. Dalam Nadi Naga ini, keluarga Wang menempati posisi paling inti, tetapi wilayah yang ditempati oleh keluarga Shangguan juga sangat unggul, dan itu adalah salah satu harta terbaik. Serangkaian puncak gunung yang gagah dan megah menjulang dari tanah, subur dan hijau, dengan aura yang kaya melayang di langit seperti kabut, seperti negeri dongeng. Banyak istana terletak di puncak gunung. Di halaman salah satu istana, 2 sosok duduk. Shangguan Wu Chen dan Shangguan Wuling. Bab 775 Selamat tinggal Shangguan Wu Chen. Paman dan Ibu Sheng Xing Chen. Saat ini, keduanya sedang minum teh di halaman. "Kakak kedua, kamu mengirim seseorang untuk menyelidiki bajingan kecil Luming itu, bagaimana penyelidikannya? Apakah dia masih berada di Profound Sky Domain?" tanya Shangguan Wuling. Shangguan Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah penyelidikan, bahwa Luming telah lama meninggalkan alam langit yang mendalam, dan dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi yang pasti hubungannya dengan Kuang Fu yang tidak terlalu dalam. Saya tinggal di alam langit yang mendalam selama 2 hari, dan kemudian pergi sendiri." Di depan umum, Shangguan Wuling memiliki ekspresi ganas di wajahnya. "Adik perempuan, mari kita lupakan orang Gilayan. Dia adalah salah satu komandan tertinggi penjaga kekaisaran, bahkan leluhur kita tidak akan berani menyinggung perasaannya sama sekali." Wajah Shangguan Wu Chen sedikit berubah. "Kakak kedua, aku tahu ini, tapi aku tidak bisa melepaskan Luming," kata Shangguan Wuling dingin. "Kamu dapat yakin tentang ini. Bocah Luming itu memiliki bakat yang bagus. Dia pasti tidak akan melewatkan pertempuran keberuntungan. Dia mungkin datang ke kota Kou'on pada saat itu. Selama dia tiba di kota Kou'on, bukan? Diizinkan untuk dimanipulasi oleh kami?" Shangguan Wu Chen menyesap tehnya, dengan cibiran di sudut mulutnya. Saat keduanya berbicara, seorang pemuda masuk. Pemuda ini adalah pemuda yang sama yang pergi ke Hai Yun Song untuk mengeluarkan token untuk memasuki 100 gunung. Pemuda ini bernama Shangguan Jinhui. "Jinhui, kamu tidak bekerja di pengawal kekaisaran di Tian, kenapa kamu punya waktu untuk kembali ke keluarga Shangguan?" Melihat pemuda ini, Shangguan Wu Chen berdiri dan tersenyum. "Paman Wu Chen dan Bibi Wuling juga ada di sana. Kebetulan keponakanku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian berdua, jadi aku mampir," kata Shangguan Jinhui. "Oh, ada apa?" Shangguan Wu Chen penasaran. "Aku dengar sebelumnya bahwa sepupu Xing Chen memiliki musuh di Profound Sky Domain, bernama Luming, kan?"
kata Shangguan Jinhui. Jinhui, apakah ada berita tentang Luming? Mata Shangguan Wuling berbinar. Shangguan Jinhui mengangguk dan berkata, kali ini saya pergi ke pinggiran Longmai untuk mengeluarkan 100 token masuk gunung ke beberapa pasukan kecil. Salah satu pasukan menominasikan nama Luming, jadi saya ingin membicarakannya, seseorang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Tanya Shangguan Wuchen. Aku tidak tahu tentang itu. Shangguan Jinhui menggelengkan kepalanya. Dia hanya bertugas mengeluarkan token, dan dia tidak tahu apa-apa lagi adapun situasi kompetisi aslinya. Dia tentu saja tidak tahu apa-apa tentang itu. Kakak kedua, aku akan pergi dan melihat-lihat. Bagaimana jika bajingan kecil itu? Aku masih ingin memasuki Gunung Baizun, hanya bermimpi. Shangguan Wuling menunjukkan ekspresi ganas. Kata-kata keponakanku telah disampaikan, selamat tinggal. Shangguan Jinhui menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Ya, ayo pergi dan lihat. Jika itu bajingan kecil itu, dia akan segera lumpuh. Shangguan Wuchen juga berkata dengan dingin. Keesokan paginya, Luming, Xian Yanqing, Kong Jin, Ruan Tingting, dan 4 pemuda dari Sekte Haiyun, termasuk Yao Xuan, terbang menuju arah Longmai. Pintu masuk ke Gunung Baizun ada di Nadinaga. Kata Zun di Gunung Baizun mengacu pada orang yang kuat di alam spiritual, dan orang yang kuat di alam spiritual juga disebut orang yang dihormati. Dikatakan bahwa di Gunung Baizun, tidak hanya aura langit dan bumi yang sangat kuat, tetapi juga ada lebih dari 100 pembangkit tenaga di alam Dewa Roh meninggalkan jejak kultivasi mereka sendiri, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga di alam Dewa Roh negara meninggalkan warisan mereka di dalam. Dalam sejarah, beberapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi tidak menemukan ahli waris yang cocok ketika mereka masih hidup, sehingga mereka akan mewariskan warisan mereka sendiri melalui beberapa cara khusus tinggalkan saja, dan berharap akan ada orang yang cocok di generasi mendatang untuk mewarisi mantel Anda. Oleh karena itu, di Gunung Baizun, Anda tidak hanya dapat menggunakan tanda yang ditinggalkan oleh yang kuat di alam spiritual untuk memahami konsep artistik langit dan bumi, tetapi bahkan mereka yang memiliki kesempatan pun dapat memperoleh warisan dari yang kuat di alam spiritual. Beberapa pembangkit tenaga spiritual dan tingkat dewa yang kuat bahkan telah menguasai latihan tingkat dewa dan seni bela diri, yang tidak bisa tidak membuat hati orang berdebar. Luming dan rombongannya yang terdiri dari 8 orang terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari kejauhan terlihat barisan pegunungan yang megah dan megah merayap di tanah. Pegunungan ini adalah Nadinaga, tidak bisa dilihat sekilas, terlalu besar dan megah. Sungguh aura langit dan bumi yang kaya. Luming memuji, aura langit dan bumi di pembuluh darah naga lebih kuat, beberapa kali lebih kuat daripada di wilayah kota Juhao, dan dia dapat memahami konsepsi artistik langit dan bumi lebih jelas. Lingkungannya sangat bagus, dan sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang di lingkungan seperti itu. Mereka terbang ke Nadinaga dan menuju pintu masuk Gunung Baizun. Segera, mereka datang ke platform besar. Di depan platform, ada pintu cahaya besar, yang merupakan pintu masuk Gunung Baizun. Di depan gerbang cahaya, ada penjaga yang kuat. Binatang kecil, apakah ini benar-benar kamu? Saat Luming dan yang lainnya mendarat di peron, sebuah teriakan terdengar. Luming mengikuti prestise dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia melihat Shangguan Wuchen dan Shangguan Wuling. Pada saat ini, Shangguan Wuling sedang menatapnya dengan wajah ganas. Luming mengerutkan kening, dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari keluarga Shangguan di sini. Bajingan kecil, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar punya tempat untuk memasuki Gunung Baizun di kota Kowon. Shangguan datang tanpa link. Pada saat yang sama, Shangguan Wuchen juga melangkah maju, dan di samping mereka ada seorang pemuda jangkung. Mereka berdiri di depan Luming dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. Minggir, kamu menghalangi jalan. Luming mengerutkan kening. Minggir? Binatang kecil, apakah kamu tahu apa yang ada di depan? Itu Gunung Baizun, tempat suci untuk berkultivasi di kota Kowon, dan bagaimana denganmu? Apa identitasmu? Seorang anak yang keluar dari gunung tandus di mendalam wilayah langit, ada apa denganmu?
Kamu memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Baizun. Sekarang, serahkan tokenmu untuk memasuki gunung, dan keluar dari sini. Shangguan Wuling berkata dengan dingin. Pada awalnya, Luming melukai Sheng Xingchen di depan umum, dan menyebabkan Yan Kuangzi menampar wajahnya di depan umum. Ini dianggap sangat memalukan olehnya. Bahkan setelah sekian lama, dia masih sangat membenci Luming. Selain itu, dia tidak berani memprovokasi Yan Kuangtu, jadi dia hanya bisa menyalahkan Luming untuk semuanya. Luming, siapa wanita gila ini? Ada yang salah dengan otaknya? Kata Kong Jin sedih. Itu hanya anjing gila, ayo pergi. Luming menggelengkan kepalanya dan berjalan ke samping, mencoba melewati Shangguan Wuling dan yang lainnya. Bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu memarahiku? Kamu ingin mati? Teriak Shangguan Wuling. Ledakan. Shangguan Wuchen melangkah selangkah demi selangkah, berdiri di depan Luming dan yang lainnya, meledak dengan aura yang kuat. Linghai tingkat kedua. Sekarang, Luming dapat dengan jelas merasakan tingkat kultivasi Shangguan Wuchen, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Level kedua Linghai, sekarang, dia bisa menekannya dengan membalikan tangannya. Saya menyarankan Anda untuk menyingkir. Luming memandang Shangguan Wuchen dengan ringan. Binatang kecil, beraninya kamu menghinaku? Tak satu pun dari kalian yang ingin pergi hari ini. Wajah Shangguan Wuling ganas, matanya menyapu Luming, Xian Yanqing dan yang lainnya, dan dia berkata dengan tajam, aku tidak mengharapkanmu untuk diikuti oleh beberapa orang. Seorang gadis dengan penampilan cantik, tidak apa-apa, gadis-gadis ini. Semua kembali bersamaku, dan menjadi selir Xingchen juga dianggap sebagai berkahmu. Bab 776 ini tidak seperti dulu lagi. Desir. Begitu Shangguan Wuling selesai berbicara, Luming tiba-tiba melangkah maju dan menampar Shangguan Wuling dengan tamparan. Bentak. Tamparan keras terdengar, Shangguan Wuling menjerit, tubuhnya terbang jauh, dan jatuh puluhan meter jauhnya. Rambutnya acak-acakan, dan satu sisi wajahnya bengkak. Dia menatap kosong ke arah Luming, benar-benar tercengang. Beraninya Luming memukulnya, beraninya dia menamparnya. Dia tidak pernah memimpikannya. Anjing gila, tidak tahu malu. Luming berkata dengan dingin. Ah! Pada saat ini, Shangguan Wuling sadar dan berteriak histeris. Matanya menunjukkan kekejaman yang tak terbatas. Dia menatap Luming dan berteriak, bajingan kecil, jika kamu berani memukulku, aku ingin kamu mati, aku akan mengupasmu dan membuatmu kram. Retak. Luming melambaikan tangannya lagi, dan menampar wajah lain Shangguan Wuling di udara, segera tubuhnya terbang keluar lagi, jatuh ke tanah, dan memuntahkan darah, benar-benar terpana. Berani, kamu mencari kematian? Shangguan Wuchen meraung dengan marah, menggerakkan tubuhnya, dan menampar Luming dengan telapak tangannya. Menabrak. Luming melangkah maju, dan semua serangan Shangguan Wuchen sia-sia. Saat berikutnya, dia merasakan sesak di tenggorokannya. Tenggorokannya sudah dijepit oleh cakar baja Luming. Ada tatapan yang tidak bisa dipercaya di matanya. Luming mengalahkan semua serangan dan pertahanannya dengan satu gerakan, dan mencengkeram tenggorokannya. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku adalah aku yang asli? Luming mencengkeram leher Shangguan Wuchen dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Wajah Shangguan Wuchen memerah. Ming disegel. Ada badai di hatinya. Sudah berapa lama, kurang dari setahun, ketika dia berada di alam langit yang mendalam, dia tinggi di atasnya, kekuatan besar di alam laut roh, memandang rendah Luming. Di matanya, Luming seperti seorang semut, mudah dibunuh. Tapi sekarang, di tangan Luming, dia sangat rapuh dan tidak berdaya untuk melawan, itu benar-benar berubah dari sebelumnya. Nak, lepaskan tanganmu. Tuan Wuchen adalah keturunan langsung dari keluarga Shangguanku. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu akan mati. Seorang pemuda yang telah mengikuti Shangguan Wuchen sebelumnya meledak dengan kuat nafas menyelimuti Luming. Puncak 3 Linghai. Pemuda ini memiliki basis kultivasi dari puncak ketiga Linghai. Benarkah? Niat membunuh melintas di mata Luming. Pemuda itu ketakutan dan berteriak,
Apa yang bisa kamu lakukan untuk menindas yang lemah? Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku. Keluhan macam apa yang kamu miliki? Tinggalkan di sini, atau masuki Gunung Baizun Sunshan selesaikan. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari pintu masuk Gunung Baizun. Mendengar suara ini, wajah para pemuda dari keluarga Shangguan berubah, dan aura di tubuh mereka tertahan. Menabrak. Dengan jentikan Luming, Shangguan Wuchen terlempar keluar. Minggir, jika kamu ingin menemukanku, aku akan menunggu di Gunung Baizun kapan saja. Luming menatap pemuda itu. Meskipun pemuda ini memiliki basis kultivasi dari puncak ketiga Linghai, dia tidak memberikan tekanan apapun pada Luming. Jelas, ini bukan suatu kebanggaan. Di lingkungan superior seperti kota Kowon, beberapa keluarga besar seperti keluarga Shangguan, terutama 6 keluarga kuno, pasti memiliki banyak anak muda di bawah usia 30 tahun yang melangkah ke alam Linghai. Tetapi orang-orang ini tidak sombong, kekuatan tempurnya tidak kuat, dan potensinya terbatas. Jika ada pertarungan nyata, Luming bisa menekannya dengan sekuat tenaga. Pemuda itu mendengus dingin, bergegas ke Shangguan Wuchen dan yang lainnya untuk memeriksa lukanya. Membosankan menjadi sangat lemah dan ingin membuat masalah. Kong Jin melengkungkan bibirnya. Mereka berjalan menuju pintu masuk. Luming, keluarga Shangguan masih memiliki beberapa orang berbakat, kamu masih harus berhati-hati. Qiao Xuan mengingatkan dengan suara rendah. Tidak masalah. Luming tersenyum. Dia tidak pernah takut dengan tantangan, hanya tantangan yang bisa membuatnya maju lebih cepat. Sekelompok 8 orang menunjukkan token masuk mereka dan secara alami memasuki Gunung Baizun tanpa hambatan. Bajingan kecil, aku ingin dia mati. Di peron, Shangguan Wuling berteriak, dengan ekspresi ganas, seperti hantu. Luming, dia berani menamparnya, beraninya dia. Yan Kuangzi berani menampar, tapi Luming berani melakukan hal yang sama. Meskipun basis kultivasi Shangguan Wuling rendah, statusnya tidak rendah, dia adalah putri seorang tetua yang kuat di keluarga Shangguan, dia manja dan manja sejak dia masih kecil, siapa yang berani mengalahkannya? Bagaimana dengan ini? Ayo kembali dulu, dan aku akan memanggil beberapa ahli dari klan untuk memasuki Gunung Baizun dan membunuh Luming itu, kata pemuda itu. Oke, ayo kembali dulu. Shangguan Wuchen mengangguk, dan mereka bertiga terbang ke keluarga Shangguan. Ketika mereka pertama kali kembali ke keluarga Shangguan, mereka bertemu langsung dengan beberapa orang. Ibu, Paman, ada apa denganmu? Siapa yang melakukannya? Kamu ingin mati? Salah satu pemuda itu adalah Sheng Xingchen, dan dia melihat sekilas luka Shangguan Wuchen dan Shangguan Wuling. Secara khusus, wajah Shangguan Wuling bengkak di kedua sisi, dan masih belum hilang. Ini membuat niat membunuh Sheng Xingchen menjadi sangat kuat. Xingchen, apakah kamu keluar dari bea cukai? Luming, bajingan kecil Luming, dia berani memukulku. Teriak Shangguan Wuling. Luming? Itu dia. Mata Sheng Xingchen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apa yang terjadi? Sebuah suara agung terdengar. Itu adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan perkasa yang berbicara, matanya tajam, dan dia tidak marah. Orang tua ini adalah ayah dari Shangguan Wuchen dan Shangguan Wuling, seorang tetua yang kuat dari keluarga Shangguan. Ayah, seperti ini. Pada saat itu, Shangguan Wuchen menjelaskan secara singkat masalah tersebut. Luming, dia sedang mencari kematian. Aku akan pergi ke Gunung Baizun dan membunuhnya sekarang. Niat membunuh Sheng Xingchen melintas, dan aura menakutkan memenuhi tubuhnya. Kultivasi Sheng Xingchen juga telah menembus ke alam Linghai, dan itu bukan level pertama Linghai, tetapi level kedua Linghai. Xingchen, kamu tidak cocok untuk bertarung sekarang. Darahmu bukan masalah kecil. Itu adalah gulungan 7 bintang. Jika kamu dapat membangkitkan 7 bintang Tiangang yang asli, itu pasti darah setingkat dewa. Yang paling penting bagimu sekarang adalah berlatih di pintu tertutup dan membangkitkan Bloodline ketiga. Jika Bloodline level dewa terbangun, itu akan bisa masuk ke jajaran arogansi level dewa, dan dalam pertempuran keberuntungan, itu akan terjadi. Modal yang lebih besar.
kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Kakek, apakah kamu ingin membiarkan Luming pergi? Aku tidak mau, kata Sheng Xingchen. Dibandingkan dengan garis keturunan tingkat dewa kebangkitanmu, ini masalah sepele. Bagaimana, Jin Jue? Ambil beberapa orang dan bawa kepala Luming kepadaku. Pria tua itu berbalik dan berkata kepada pria muda lainnya. Penatua, jangan khawatir, maka Luming akan mati. Pria muda itu sedikit tersenyum. Dan Shangguan Wuchen dan yang lainnya juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Shangguan Jinjue adalah arogansi tak tertandingi dari keluarga Shangguan. Dia menempati urutan ke-465 dalam daftar 1000 arogansi teratas. Jika dia bergerak, Luming pasti akan mati. Setelah Shangguan Jinjue selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah 8 Luming memasuki gerbang, mereka muncul di platform lain pada saat berikutnya. Platform ini dibangun di atas tebing, melihat sekeliling, yang muncul di depan kami adalah gunung-gunung yang menjulang ke awan, awan dan kabut tebal, seperti mimpi. Bab 777 menunggu di samping. Dikatakan bahwa Gunung Baizun bukanlah sebuah pesawat, sebenarnya masih di atas nadi naga ini, tetapi ke segala arah, susunan yang tiada tara telah diletakkan, benar-benar terpisah, dan hanya satu pintu masuk yang dapat dimasuki. Gunung 100 Sun, meskipun disebut 100 Sun, nyatanya, lebih dari 100 Zunzi meninggalkan jejak dan warisan, dan diperkirakan tidak kurang dari beberapa ratus, tersebar di setiap sudut. Qiao Xuan menjelaskan. Haha, Luming, sepertinya kita harus berlatih secara terpisah. Setelah beberapa saat, mari kita lihat siapa yang lebih cepat berkembang. Kong Jin tertawa. Masing-masing bagus dalam arah yang berbeda, dan konsep pemahaman artistik juga berbeda. Tentu saja, tidak mungkin untuk berlatih bersama. Di Gunung Baizun, Anda perlu menemukan yang paling cocok untuk meningkatkan pemahaman Anda. Demikian juga, itu juga tergantung pada kesempatan. Oke. Mari kita bertemu di sini sebentar lagi. Luming mengangguk. Segera, 8 orang bubar, masing-masing memilih arah, dan terbang ke depan. Gunung Baizun sangat besar, dengan radius tidak kurang dari ratusan ribu mil, dan puncak yang tak terhitung jumlahnya, tidak diketahui di puncak mana atau di sudut mana, akan ada tanda yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Terlebih lagi, di Gunung Baizun, auranya kaya tak terbayangkan, beberapa kali lebih kuat daripada urat naga di luar. Luming merasa bahwa kekayaan aura di sini hampir sama dengan kristal roh tingkat rendah. Konsep macam apa ini setara dengan kristal roh tingkat rendah yang menembus langit dan bumi. Hanya dalam satu nafas, itu adalah jumlah total aura yang terkandung dalam beberapa kristal roh tingkat rendah. Jika kamu berlatih di sini, kamu tidak membutuhkan kristal roh. Luming menghela nafas, merasa sedikit iri pada orang-orang dari keluarga besar itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berlatih, kuncinya adalah menemukan tanda yang cocok untuk Anda terlebih dahulu dan memahami konsep artistiknya. Luming terbang jauh-jauh, dan segera, dia menemukan selusin orang duduk bersila di tepi sebuah danau kecil. Luming mendarat dan menemukan bahwa energi yang kuat mengalir keluar dari danau. Dia merasakannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba merasa bahwa di danau, ada naga banjir besar yang bergegas ke arahnya. Naga ini mengandung konsep artistik air yang kuat. Luming berdiri diam dan membiarkan Jiaolong lewat. Sungguh konsep artistik air yang luar biasa. Di dalamnya terkandung pemahaman tentang konsepsi artistik air oleh orang yang kuat di alam spiritual. Dapat digabungkan dengan diri sendiri dan digunakan untuk referensi. Sayang sekali saya belum mengolah artistik konsepsi air, jadi aku harus mencari tempat lain. Luming tidak berhenti, membubung ke langit dan terbang ke kejauhan. Selanjutnya, dia menemukan beberapa jejak yang ditinggalkan oleh dewa roh yang kuat, tetapi tidak ada yang cocok untuknya. Hah! Tiba-tiba, Luming menemukan tebing di depannya. Di tebing itu ada bekas yang dalam, yang sepertinya ditinggalkan oleh pedang. Tebing tersebut tingginya beberapa ribu meter, dan di depan tebing terdapat lebih dari selusin pilar batu yang berdiri di atas tanah, rata dengan tebing. Di pilar batu, sesosok duduk bersila.
Total ada 18 pilar batu, 17 di antaranya sudah ditempati, dan hanya satu pilar batu yang kosong, dan pilar batu ini paling dekat dengan tebing. Luming terbang dan mendarat di pilar batu. Konsepsi artistik tentang angin. Segera setelah Luming merasakannya, dia menemukan bahwa takik di tebing mengandung konsepsi angin artistik yang misterius, dan konsepsi angin artistik persis seperti yang dibutuhkan Luming. Ketika Luming mendarat, orang-orang di pilar batu lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Setelah melihat Luming, wajah mereka sedikit berubah. "Saudaraku, aku menyarankanmu untuk meninggalkan pilar batu itu." Seorang wanita muda berkata kepada Luming. "Kenapa?" Luming sedikit mengernyit. Karena tugu batu itu sudah dipesan oleh seseorang, dan orang itu memberitahu orang lain bahwa tidak ada orang lain yang bisa menginjakkan kaki di tugu batu ini. Wanita itu menjelaskan. "Oh, di mana orang itu?" Luming bertanya. "Orang itu tidak ada di Gunung Baizun sekarang, mungkin dia sedang berlatih di tempat lain." Luming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Karena dia tidak ada di sini, mengapa saya tidak bisa menggunakannya? Selain itu, Gunung Baizun adalah tempat umum. Aku belum pernah mendengarnya menjadi milik siapapun, aku bisa menggunakannya jika dia tidak ada di sini." Setelah mengatakan itu, Luming duduk bersila. "Hei, nak, sebaiknya aku memberitahumu bahwa nama orang itu adalah Miaoi, dan dia adalah putra bungsu dari keluarga Miao." Sebuah cibiran datang dari pilar batu lainnya. "Miaoi. Miaoi, 501 di daftar 1000 kebanggaan?" Luming berkata dengan ekspresi di wajahnya. "Betul, hehe, jadi, saya menyarankan Anda untuk pergi. Ketika dia datang dan melihat Anda di sana, nasib Anda tidak akan baik," cibir pemuda itu. "Kalau begitu mari kita bicarakan ketika dia datang." Luming berkata dengan ringan, tanpa niat untuk pergi. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, dan ketika Miaoi datang, kamu yang akan menangis." Pria muda itu mendengus dingin. Luming tidak peduli dengan urusan sekitarnya, dan matanya tertuju pada takik di tebing. Perlahan, takik berubah di mata Luming, berubah menjadi pedang, dan kemudian berubah menjadi sosok, menari pedang dalam kehampaan. Setiap pedang berisi konsep artistik angin yang misterius. Sekalipun itu adalah konsepsi artistik yang sama, orang yang berbeda memahaminya secara berbeda. Seberapa dalam pemahaman konsepsi artistik bagi orang yang kuat di alam spiritual? Luming dapat membandingkannya dengan konsepsi artistiknya sendiri, menemukan inspirasi, dan dengan cepat meningkatkan pemahamannya tentang konsepsi artistik. Pada tingkat kedua dari konsepsi artistik, tidak mungkin untuk terus-menerus menerobos dengan spar kebenaran yang mendalam. Jika spar kebenaran yang mendalam digunakan sendiri, sangat mudah untuk menemui hambatan, dan itu perlu dipahami. Selama spar makna mendalam dikombinasikan dengan pemahaman sendiri, itu adalah cara terbaik. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan Luming memiliki banyak wawasan baru tentang konsep artistik angin. Terus berlatih. Waktu berlalu hari demi hari, dan 4 hari berlalu, dan Luming telah berada di sini selama 7 hari. Pada hari ini, ketika Luming sedang memahami, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tajam menyelimuti dirinya. Dia menggerakkan matanya dan melihat ke samping. Di sana, seorang pemuda berjubah hijau mendekat selangkah demi selangkah. "Ini Miaoi, Miaoi ada di sini. Bocah itu, aku dalam masalah." Semua orang di sekitar berteriak saat melihat orang itu datang. Terutama pemuda yang mengatakan sebelumnya bahwa Luming terlalu berlebihan sedikit sombong. "Sekarang, kamu yang menangis," pria muda itu mencibir. Miaoi mengenakan jubah hijau, dengan tangan di belakang, matanya tegas, dan dia melangkah keluar dari langit, muncul tidak jauh dari pilar batu. "Nah, siapa yang menyuruhmu duduk di pilar batu itu? Apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa aku memesan pilar batu itu?" Miaoi menatap Luming dengan suara dingin dan suram, seperti serangga beracun, menatap Luming. Melihat musuhnya membuat orang merasa merinding. "Saya mendengar bahwa ketika saya pertama kali datang, seseorang mengatakannya kepada saya." Luming tersenyum ringan. "Karena seseorang memberitahumu bahwa kamu masih berani duduk di atasnya, tidakkah kamu menganggapku serius?"
Sekarang, gulingkan dari atas, tampar dirimu 100 kali, dan gulingkan sejauh yang kamu bisa. Aku tidak peduli masalah ini. Perintah Miaoi, seolah memesan seorang budak. Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Miaoi ini benar-benar mendominasi. Namun, kapan Luming pernah takut orang lain mendominasi? Izinkan saya bertanya, apakah 100 gunung ini milik keluarga Miao Anda, kata Luming. Tentu saja tidak, kata Miaoi. Karena bukan, apa salahnya kamu berlatih di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini pertama datang, pertama dilayani? Jika kamu mau, tunggu di samping, Luming melambaikan tangannya. Bab 778 Konsepsi Artistik yang Beracun. Luming melambaikan tangannya dengan santai, seolah memecat seorang adik laki-laki. Orang-orang di pilar batu lainnya tertegun. Luming, berani berbicara dengan Miaoi seperti itu, siapa dia? Di mata Miaoi yang panjang dan sipit, cahaya menyeramkan melompat, dan suara dingin keluar dari mulutnya, "Nak, sepertinya kamu belum mengerti apa yang aku maksud, tidak peduli apakah ini dari keluarga Miaoku atau tidak, tetapi saya mengatakan kalimat ini, saya, Miaoi, yang mengatakannya, apakah Anda mengerti?" Miaoi masih berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Kata-katanya sangat sederhana, terlepas dari apakah tempat ini milik keluarga Miao atau bukan, tetapi jika Miaoi melepaskannya, Luming akan memberinya muka, mengatakan bahwa jika dia menempati tempat ini, dia akan menempatinya. Luming melengkungkan bibirnya, seberapa bagus harga diri Miaoi? Kamu? Miaoi. Sialan apa? Keluar dari sini. Luming terus melambai. Yang lain bahkan lebih heran, Luming sama sekali tidak tahu tentang Miaoi. Di antara ratusan gunung, hanya sedikit yang berani berbicara dengan Miaoi seperti ini. Di kota Kowon, ada banyak tempat suci untuk bercocok tanam, dan Gunung Baizun hanyalah salah satunya, dan tidak terlalu maju. Ada juga beberapa tempat suci yang lebih maju dan misterius untuk budidaya, di mana bahkan ada warisan yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi, dan bahkan ada dojo untuk kaisar yang kuat, yang tidak sebanding dengan Gunung Baizun. Namun, jika seseorang ingin memasuki tempat suci itu untuk berkultivasi, seseorang membutuhkan kualifikasi, dan Miaoi belum memiliki kualifikasi itu. Beberapa Tianjiao yang kuat semuanya berkultivasi di tempat-tempat suci itu, dan Miaoi dianggap sebagai Tianjiao yang relatif terkenal di Gunung Baizun. Nak, kamu akan menyesali apa yang kamu katakan. Di mata Miaoi, niat membunuh menjadi semakin dingin, dan lampu hijau melompat dari tubuhnya, menyebar dengan sangat luas. Luming benar-benar memanggilnya brengsek dan menyuruhnya keluar dari sana? Siapa dia? Dia adalah eksistensi peringkat 501 dalam daftar 1000 kebanggaan, putra dari keluarga Miao. Di nadi naga ini, keluarga Wang adalah yang terkuat, dan di bawah keluarga Wang, ada 3 kekuatan yang kuat. Keluarga Shangguan adalah 1, dan keluarga Miao juga 1. Bahkan Tianjiao yang berperingkat lebih tinggi darinya dalam daftar ribuan kebanggaan, tidak berani berbicara dengannya seperti ini, anak apa ini? Jika kamu ingin bertarung, bertarung saja. Bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Aku masih perlu berlatih? Luming memandang Miaoi dengan acuh tak acuh. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Lampu hijau di tubuh Miaoi melonjak ke langit, memancarkan rasa korosi yang menakutkan. Ini adalah konsepsi artistik yang beracun, mundur. Ekspresi pemuda lainnya berubah drastis, dan mereka mundur dengan tajam, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Konsepsi artistik yang beracun, menarik. Mata Luming berbinar. Ini adalah pertama kalinya Luming menemukan dunia yang penuh dengan konsep artistik, seperti yang sangat beracun. Mati! Miaoi melambaikan tangannya, lampu hijau, bercampur dengan suasana yang sangat beracun, berubah menjadi kelabang hijau, dan bergegas menuju Luming. Puncak Linghai tingkat kedua. Begitu Miaoi mulai, Luming menemukan bahwa alam Miaoi adalah puncak Linghai tingkat kedua, yang lebih dari 1 tingkat lebih kuat darinya. Ledakan! Luming meninju, dan kekuatan menakutkan dari Exploding Starfist menembus kehampaan, meledak ke arah kelabang hijau.
Ketika kekuatan tinju Zizi Burst Starfish dan kelabang hijau meledak bersama, pemandangan yang menakutkan muncul. Kekuatan tinju benar-benar mengeluarkan suara Zizi, dan dengan cepat terkorosi oleh lampu hijau. Konsepsi artistik yang beracun sebenarnya merusak kekuatan kepalan tangan. Haha, konsepsi artistikku yang sangat beracun dapat merusak segalanya, bahkan esensi dan kekuatan sejati. Kamu hanyalah lihai tingkat pertama, dan kamu berani bertarung denganku. Mati! Miaoi mencibir, kabut di tubuhnya, itu lebih tebal, dan dengan tamparan, kelabang hijau lainnya menerkam ke arah Luming. Benarkah? Luming tersenyum ringan, dan melangkah maju. Ledakan! 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 Langit meraung 4 kali berturut-turut, dan 9 naga menginjak langit, 4 langkah berturut-turut, kekuatan dahsyat melonjak. 2 kelabang yang sangat beracun meledak. Ada beberapa keterampilan, kelabang surgawi melahap telapak langit. Melihat kedua kelabang itu dihamburkan oleh Luming, wajah Miaoi menjadi gelap, dan telapak tangannya membentuk warna hijau tua, yang sepertinya ditutupi dengan garis-garis. Adalah sosok kelabang. Jejak telapak tangan yang melonjak dibombardir, dan kekuatan korosif yang kuat membuat ruang mengeluarkan suara mendesis. Suasana hati Miaoi yang beracun menyebabkan banyak orang sakit kepala, dan banyak orang yang lebih kuat darinya tidak mau menghadapinya. Tapi yang dia temui adalah Luming. Luming melangkah maju secara langsung, dan 3 konsep artistik angin, api, dan guntur bergabung dan meledak, dan dia menebas ke depan dengan telapak tangannya. Ledakan! Telapak tangan Miaoi terbelah, tetapi segera berubah menjadi kabut hijau dan menyelimuti Luming. Ini adalah kabut beracun, penuh korosif yang kuat. Telan! Luming mengendalikan darah 9 naga, dan di telapak tangan kirinya, kekuatan melahap yang kuat meledak. Segera setelah kabut beracun mendekati Luming, itu ditelan oleh darah 9 naga. Desir! Sosok Luming bergegas lewat, dan tombak panjang muncul di tangannya, dan cahaya senjata yang terang menembus ke arah Miaoi. Apa yang terjadi? Wajah Miaoi berubah drastis, dan Luming bergegas mendekat tanpa takut akan suasana hatinya yang beracun. Sosoknya berubah menjadi hantu dalam sekejap, dan dia mundur dengan cepat. Saat berikutnya, cahaya dingin mekar dari tangan Miaoi, dan menikam Luming. Konsepsi artistik angin. Luming mengerutkan kening. Miaoi benar-benar memahami konsepsi artistik angin, dan sekarang dia telah mencapai tingkat kedua. Namun, konsep artistik Miaoi tentang angin tidak berhasil diintegrasikan dengan konsep artistik racun. Cahaya dingin memotong ke arah leher Luming. Luming menembak dengan tombak panjang. Kapan? Tombak dan cahaya dingin meledak bersamaan, dan dengan raungan, cahaya dingin memantul darinya. Baru saat itulah Luming melihat dengan jelas bahwa cahaya dingin bukanlah pisau atau pedang, melainkan kelabang yang terbuat dari logam. Kelabang ini mirip dengan cambuk lembut, tetapi lebih misterius. Ia dapat tumbuh, pecah, dan berputar serangan tidak dapat diprediksi. Di kedua sisi, ada kaki kelabang yang padat, seperti bilah, sangat tajam, memotong udara, membuat suara siulan yang tajam. Miaoi melambaikan tangannya, dan senjata seperti kelabang menembus kekosongan, membunuh Luming. Posisinya terus berubah, membuat suara menusuk menembus udara. Konsep artistik angin sedang berlari, dan sosok Luming berubah sangat cepat, menghindari serangan kelabang, dan membunuh Miaoi. Serangan naga sejati. Tombak panjang itu menusuk keluar, dan naga asli 3 warna meraung dan bergegas menuju Miaoi. Meskipun Luming telah memahami konsepsi artistik keempat, itu belum terintegrasi ke dalam 3 keunikan Dewa Naga, jadi serangan yang dia kirimkan masih 3 warna. Ketika Luming mengintegrasikan konsepsi artistik bumi ke dalam Dewa Naga 3 Jue, Dewa Naga San Jue akan berubah menjadi keterampilan bela diri tingkat setengah dewa. Selama periode waktu ini, Luming punya waktu untuk mencoba, tetapi dia tidak berhasil. Ekspresi Miaoi berubah, dan senjata kelabang dengan cepat ditarik kembali, meledak ke arah naga asli 3 warna. Dengan raungan, tubuh Miaoi bergetar, dan dia mundur lagi dan lagi. Miaoi,
Peringkat 501 dalam daftar 1000 kebanggaan, memang kuat, mudah dilompati untuk bertarung. Dengan konsepsi artistiknya yang beracun, para pejuang yang umumnya berada di puncak tingkat keempat lautan spiritual bukanlah lawannya. Bab 779 Laut Roh Ganda. Tetapi ketika dia bertemu Luming, konsepsi artistik yang sangat beracun hampir tidak efektif, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Luming bahkan tidak menggunakan keterampilan surgawi untuk menekan penjara dan konsepsi artistik bumi, jadi dia benar-benar menekannya. Dengan sedikit kekuatan bertarungmu, kamu masih terlihat seperti yang terbaik di dunia. Aku benar-benar tidak malu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Luming melemparkan langkah-langkah 9 naga, melangkah keluar dengan satu langkah, mendekati Miaoi sangat cepat, dan menebas dengan telapak tangannya. Menekan penjara kekuatan surgawi. Begitu telapak tangan dilepaskan, wajah Miaoi berubah drastis, karena dia merasakan tekanan yang menakutkan. Tekanan itu membuatnya takut. Blokir. Dia mencabut senjata kelabang dengan sangat cepat, dan senjata kelabang itu berputar di depannya, memblokirnya seperti perisai. Menabrak. Telapak tangan Luming mengenai perisai senjata kelabang. Perisai yang dibentuk oleh senjata kelabang itu langsung terbelah, dan tubuh Miaoi bergetar hebat, batuk darah, dan tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam. Nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Miaoi meraung dengan marah, berubah menjadi lampu hijau, dan pergi ke kejauhan, dan melarikan diri seperti ini. Cahaya dingin melintas di mata Luming, tapi dia tidak mengejar. Bagaimanapun, Miaoi adalah putra dari patriark keluarga Miao. Meskipun tidak nyaman bagi para tetua keluarga Miao untuk campur tangan dalam konfrontasi antara anak muda sebelum pertempuran keberuntungan, jika Miaoi benar-benar terbunuh, tidak bisa dikatakan apakah patriark keluarga Miao akan menjadi gila. Namun, jika Miaoi tidak pernah tahu bagaimana maju atau mundur, Luming tidak keberatan mencari kesempatan untuk membunuh Miaoi. Saat ini, selusin orang lainnya menyaksikan adegan ini dengan mulut menganga. Luming benar-benar mengalahkan Miaoi. Miaoi berada di peringkat 501 dalam daftar 1000 kebanggaan. Mungkinkah Luming masuk dalam 500 teratas? Mata Luming dingin, dan dia menyapu selusin orang. Di antara mereka, pemuda yang mengatakan melihat bagaimana Luming menangis, wajahnya membiru dan putih. Luming melangkah maju dan tiba-tiba muncul di depan pemuda itu. Kamu bilang, itu tergantung bagaimana aku menangis? Bagaimana? Apakah itu terlihat bagus? Luming bertanya dengan ringan. Kakak itu, karena aku tidak punya mata, jadi ternyata kakak itu sangat kuat, haha. Pemuda itu berkata dengan tidak jelas, berkeringat deras. Keluar! Teriak Luming dengan dingin. Wajah pemuda itu menjadi jelek untuk beberapa saat, tetapi dia tidak berani menyangkal sedikit pun, dia berbalik dan terbang dengan patuh. Luming terus mendarat di pilar batu dan sadar. Setelah setengah hari, Luming bangkit dan pergi. Dia telah tinggal di sini selama 7 hari, itu sudah cukup, dia ingin mencari tanda selanjutnya. Hanya ketika banyak cetakan saling mengkonfirmasi satu sama lain, mereka dapat menginspirasi dan menciptakan percikan yang lebih cemerlang. Beberapa jam kemudian, Luming muncul di tempat lain, yaitu lembah kecil, dan ada juga tanda di dalamnya. Jejak ini mengandung konsep artistik api. Luming diam-diam mengerti. Saat ini, di 100 gunung, ada 2 orang yang sedang mencari Luming. Di satu sisi adalah Shangguan Jinjue, yang mencari Luming dengan beberapa tuan muda dari keluarga Shangguan. Tuan muda itu semuanya berada di tingkat kelima lautan spiritual, meskipun mereka bukan jenius, tidak mudah untuk berkultivasi ke level ini di bawah usia 30 tahun. Kekuatan tempur mereka dianggap tinggi di antara level yang sama. Di sisi lain adalah Miaoi setelah kembali ke rumah Miao, dia juga merekrut beberapa ahli untuk memasuki Gunung Baizun untuk mencari Luming. Luming tidak tahu apa-apa tentang ini, dia tinggal di lembah kecil itu selama 3 hari, lalu bangkit dan pergi lagi. Dia mencari tempat tersembunyi dan memasuki kuil tertinggi. Setelah memahami 2 konsep artistik angin dan api selama periode waktu ini,
Sekarang dia akan menggunakan tiang esoterik untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Duduk bersila di samping pohon pencerahan kuno, dia menghancurkan sepotong tiang makna mendalam atribut angin dan mulai berlatih. Sekarang, ada lebih dari 10 kristal mendalam atribut angin kelas menengah. Menghancurkan satu persatu, konsepsi artistik Luming tentang angin dengan cepat meningkat. Sekarang, konsepsi artistik Luming telah mencapai tingkat kedua, dan kecepatan mengkonsumsi kristal makna yang mendalam sangat dipercepat. Dalam waktu kurang dari sehari, lebih dari 10 keping kristal yang mendalam dari atribut angin, itu dikonsumsi. Kemudian, Luming berlatih dengan kristal makna mendalam tingkat rendah. Luming mengkonsumsi kristal makna mendalam tingkat rendah lebih cepat, dan semuanya lusinan keping, dan lusinan keping hancur berkeping-keping. 3 hari kemudian, Luming mengkonsumsi puluhan ribu kristal esoterik tingkat rendah, dan konsep artistik angin akhirnya mencapai puncak entry tingkat kedua, hanya selangkah lagi dari kesuksesan kecil tingkat kedua. Tetapi pada langkah ini, dia terjebak dan menemui hambatan. Ini tidak dapat ditembus dengan mengandalkan spar makna yang mendalam, dan hanya dapat disadari oleh diri sendiri. Lepaskan konsep artistik angin terlebih dahulu, Luming mengeluarkan tiang makna mendalam atribut api, dan mulai berlatih. 3 hari kemudian, kristal mendalam atribut api tingkat menengah juga dikonsumsi, dan sejumlah besar kristal mendalam tingkat rendah dikonsumsi pada saat yang sama. Luming juga mengangkat konsep artistik api ke puncak detik, entry level pada titik ini, dia juga menemui hambatan. Pergilah, cari jejak untuk dipahami. Setelah itu, Luming meninggalkan kuil tertinggi dan mencari jejak yang cocok di Gunung Baizun. Pada hari-hari berikutnya, Luming akan menyempurnakan tiang esoteris yang dikaitkan dengan bumi ketika dia punya waktu, menemukan jejak yang cocok, dan mencerahkannya di tempat. Setiap beberapa hari, posisinya akan berubah. Gunung Baizun penuh dengan pegunungan terjal dan puncak yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah menemukan seseorang. Selama ini, Shangguan Jinjue dan Miaoi telah mencarinya, tetapi mereka belum dapat menemukannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Sudah sebulan sejak Luming datang ke Gunung Baizun. Saat ini, masih ada 1 tahun 2 bulan sebelum pertarungan keberuntungan. Aura yang kaya. Melihat kolam di depannya, Luming sedikit terkejut. Dia sedang mencari jejak yang ditinggalkan oleh Yang Mulia di Gunung Tandus, dan melewati celah tebing yang tersembunyi, dia melihat sebuah kolam yang sepenuhnya dipadatkan oleh energi spiritual. Di kolam ini, auranya telah berubah menjadi cair. Luming merasa aura di kolam ini bisa langsung dibandingkan dengan kristal roh kelas atas. Latihan saja di sini dan hancurkan ke tingkat kedua dari lautan spiritual. Luming tersenyum. Selama periode waktu ini, meskipun konsepsi artistik angin dan api masih berada di puncak entry tingkat kedua, konsepsi artistik bumi juga telah mencapai puncak entry tingkat kedua melalui budidaya spar makna mendalam atribut bumi. Hanya konsep artistik guntur yang lebih lambat, dan telah mencapai tahap akhir dari entry tingkat kedua. Sekarang, tidak ada masalah untuk menembus ke tingkat kedua Linghai. Berdebar. Luming melompat ke kolam, dan darah Jiulong muncul. Dia membuka mulutnya dan menghirup, dan aura langit dan bumi yang tak tertandingi terus mengalir menuju darah Jiulong. Seolah-olah Luming meledakkan kristal roh yang tak terhitung jumlahnya untuk berlatih. Luming mengoperasikan Sanlong Senjue, menyempurnakannya dengan seluruh kekuatannya, dan mengubahnya menjadi esensi sejati. Menabrak. Di lautan spiritual, esensi sejati seperti gelombang laut, terus berjatuhan, dan ketika energi spiritual terus diubah menjadi esensi sejati terus diperkaya. 3 hari kemudian, aura langit dan bumi di seluruh kolam ditelan dan disempurnakan oleh Luming. Gemuruh. Di Dantian, terdengar suara ombak bergolak menghantam pantai, dan terdengar ledakan yang menggelegar. Aura menakutkan terpancar dari tubuh Luming. Setelah beberapa saat, Luming membuka matanya. Linghai tingkat kedua. Sebuah senyuman muncul di sudut mulut Luming. Konsepsi artistik masih yang paling penting. Selama 4 konsep artistik mencapai tingkat kedua, dan ada cukup kristal spiritual atau batu kasar,
saya dapat menyerang laut spiritual tingkat ketiga, atau bahkan tingkat keempat dari lautan spiritual, laut spiritual. Luming tersenyum sedikit, bangkit dan pergi dari sini. Bab 780 Arti Petir. Sehari kemudian, Luming muncul di puncak gunung. Di puncak gunung ini sebenarnya ada tombak panjang besar yang ditancapkan terbalik di puncak gunung. Tombak panjang itu berubah menjadi merah tua dan memancarkan aura api yang membara. Di sekitar tombak, setidaknya ada 100 sosok duduk bersila. Orang-orang ini semua mengembangkan konsep artistik api. Luming bertanya kepada orang-orang di sebelahnya. Konon tombak panjang ini digunakan oleh orang kuat di puncak dewa spiritual. Karena pertempuran dengan orang lain, tombak panjang itu dicabut, dan orang kuat itu memasukkan potongan itu tombak panjang terbalik, ada di sini. Namun tombak panjang ini masih mengandung konsepsi artistik api yang dipahami oleh orang kuat itu, dan telah bertahan selama ribuan tahun. Dapat dikatakan sebagai tempat suci untuk mempraktikkan konsep artistik api. Luming melihat sekeliling sebentar, lalu memilih tempat dan duduk bersila. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa tidak jauh dari Luming, seorang pria muda mengukurnya dengan hati-hati, matanya berkedip-kedip. Selama ini, Shangguan Jinjue dan Miaoi sedang mencari seorang pemuda. Beberapa hari yang lalu, Shangguan Jinjue datang ke sini, dan mereka menggambarkannya sangat mirip dengan orang ini. Hehe, saya akan menyampaikan berita itu kepada Shangguan Jinjue. Dan Miaoi, saya pikir kita bisa mendapatkan banyak hadiah. Pria muda itu mencibir, mengeluarkan jimat giok transmisi suara, dan mengirim 2 pesan. Di puncak gunung, Shangguan Jinjue berdiri dengan tangan di belakang, tiba-tiba ekspresinya bergerak, dan jimat giok muncul di tangannya. Dengan sapuan pikirannya, seringai muncul di sudut mulutnya. Nak, akhirnya aku menemukanmu, ayo pergi. Sosok itu melintas dan menghilang di sini. Di atas pegunungan, Miaoi terbang dengan beberapa orang. Tiba-tiba, jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Setelah menyapu pikirannya, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Nak, aku menemukanmu. Jika kamu berani menyinggung perasaanku, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Segera, Miaoi memimpin beberapa orang ke arah Luming. Luming diam-diam memahami bahwa pemilik tombak ini sangat kuat, dan pemahamannya tentang konsep artistik api telah mencapai tingkat yang mencengangkan, yang sangat menginspirasi Luming. Luming merasa bahwa konsepsi artistiknya tentang api dapat menembus kemacetan kapan saja dan memasuki ranah kesuksesan tingkat kedua. Dalam sekejap mata, Luming berlatih di sini selama sehari. Tiba-tiba, Luming merasakan niat membunuh yang mengerikan, aura pedang yang tajam datang ke arahnya. Tanpa ragu sedikit pun, tubuh Luming berkedip dan bergerak ke samping beberapa meter. Engah! Energi pedang yang tajam menghantam tempat Luming duduk bersila barusan, dan sebuah lubang tak berdasar muncul. Di dekatnya, orang lain juga terkejut, dan mereka semua mengakhiri latihan mereka, dan sosok mereka melintas dan muncul di udara. Meskipun mereka memahami konsepsi artistik api di sini, masing-masing dari mereka memiliki bagian dari pikiran mereka untuk mengamati sekeliling. Bagaimanapun, hati untuk menjaga orang lain sangat diperlukan. Setelah Luming bergerak beberapa meter, sosoknya melintas dan muncul di udara, matanya menatap dingin ke satu arah. Seorang pemuda jangkung, mengenakan jubah bintang, memiliki sikap yang luar biasa. Di belakangnya, ada 3 anak muda berusia 20-an, semuanya mengenakan jubah bintang. Kamu siapa? Mengapa kamu diam-diam menyerangku? Kata Luming. Dia tidak mengenal satupun dari orang-orang ini, tetapi pihak lain ingin membunuhnya. Sebelum pemuda berjubah berbintang bisa membuka mulutnya, sudah ada semburan seruan dari sekitar. Itu dia, Shangguan Jinjue. Dia di sini lagi. Dia datang ke sini beberapa hari yang lalu. Mungkinkah dia mencari orang ini? Jinjue mencarinya dengan sangat keras, Luming tiba-tiba. Diperkirakan mereka datang untuk Shangguan Wuchen dan yang lainnya. Kenapa? Kamu berani melukai keturunan langsung keluarga Shangguanku. Kamu pantas mati. Sekarang, aku di sini untuk mengambil kepalamu kembali. Mata Shangguan Jinjue berkilat dengan bintang, dan dia berkata dengan dominan.
Ambil kepalaku? Hahaha, aku sudah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang itu, tapi di matamu, itu adalah kejahatan besar. Bagaimanapun juga, sepertinya jika aku tidak menunjukkan beberapa trik yang menggelegar, semua orang akan mengira aku mudah dicubit. Ketajaman dingin melintas di mata Luming. Setelah dia datang ke kota Kowon, metodenya jauh lebih lembut, terutama karena dia adalah pendatang baru, dan di sini, semua kekuatan besar dan keluarga besar kekuatannya terlalu lemah. Jadi dia berencana untuk tidak menonjolkan diri, bersabarlah. Dan pinjam sumber daya budidaya kota Kowon, tingkatkan kekuatan dengan cepat. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa kesabaran bukanlah pilihan sama sekali, semakin banyak kesabaran yang Anda miliki dan semakin lembut metode Anda, semakin banyak orang yang akan menggertak Anda. Haha, konyol, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan keturunan keluarga Shangguanku, bunuh dia. Shangguan Jinjue melambaikan tangannya, dan di belakangnya, 3 pemuda melangkah keluar, tubuh mereka dipenuhi bintang terang. Garis keturunan yang terbangun dari keturunan keluarga Shangguan semuanya terkait dengan bintang, dan ada berbagai bintang. Ketiga pemuda itu memiliki berbagai garis keturunan bintang yang melayang di atas kepala mereka, termasuk bintang pedang raksasa, dan bintang burung. Bunuh! Dengan teriakan nyaring, ketiga pemuda itu melangkah keluar, dan cahaya bintang yang menyilaukan memadatkan pedang raksasa, dan burung, dan membunuh Luming. Ketiga pemuda itu semuanya adalah master dari tingkat kelima Linghai. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku, bunuh. Teriak Luming, dan energi nyata di tubuhnya meledak, mengeluarkan suara seperti tsunami. Telapak tangan terbelah seperti monumen. Menabrak. Pedang cahaya bintang hancur, dada pemuda itu ambruk, dan dengan teriakan, dia terlempar dari tanah dan jatuh di tempat. Panggilan. Segera setelah itu, Luming memutar tubuhnya dan menyapu kakinya keluar. Kaki ini juga didorong oleh Tiangong dari penjara penekan, pedang raksasa itu hancur, dan tubuh pemuda dari keluarga Shangguan meledak. Dua gerakan, membunuh 2 orang berturut-turut, seperti bergegas menuju guntur. Pemuda yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan, melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya, dan mundur dengan liar. Pukulan ekstrim. Sebuah cahaya tombak melintas, dan akhirnya sebuah lubang besar muncul di antara alis pemuda itu, matanya membelalak, penuh keengganan. Sisi. Ada suara terengah-engah di sekitar. Terlalu menakutkan bagi 3 orang kuat di tingkat kelima Linghai untuk dibunuh oleh Luming dengan 3 gerakan. Yang paling penting adalah Luming bertindak tegas tanpa belas kasihan. Murid Shangguan Jinjue juga menyusut untuk sementara waktu, dan kekuatan tempur Luming melebihi imajinasinya. Aku berkata, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Sekarang giliranmu. Luming memandang Shangguan Jinjue. Kekuatan tempurmu bagus, di luar dugaanku, tidak apa-apa, lebih menyenangkan membunuh seperti ini. Di mata Shangguan Jinjue, tatapan kejam muncul, dan kekuatan bintang yang ganas merasuki dirinya. Aduh! Di atas kepala Shangguan Jinjue, seekor serigala bintang raksasa meraung ke langit, memperlihatkan aura ganasnya. Ini adalah bintang serigala serakah, bintang yang sangat kuat dalam legenda. Heavenly Wolf Slash. Sebuah pedang muncul di tangan Shangguan Jinjue, dan dia menebas, serigala melolong, dan langit penuh bintang. Tidak diragukan lagi, apa yang dipahami Shangguan Jinjue juga merupakan konsep artistik bintang. Menabrak. Luming melangkah keluar dan menyerang dengan telapak tangan. Saat telapak tangan bertemu dengan cahaya pisau, terdengar raungan keras. Dunia berguncang hebat, dan kedua sosok itu dipisahkan dengan satu sentuhan-sentuhan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.